Kitab Kejadian pasal 26 memberikan penegasan, Ishak justru semakin diberkati. Yohanes 1 ayat yang ke-12 sampai 14. Kalau semua sudah mendapatkannya, mari saya ajak kita bisa baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan menulis seperti ini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lebih keras, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Haleluya. Adalah merupakan kehendak Tuhan untuk memastikan agar setiap kita sebagai orang percaya, kita bisa terus mengalami bekerjanya kuasa firman dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bahkan Alkitab menegaskan lebih lanjut agar setiap kita sebagai orang percaya tidak menjadi orang percaya yang pasif, hanya sekedar menunggu datangnya firman. Tapi kita semua, katakan kita semua, sama-sama sekali lagi yang keras, kita semua dengan aktif, dengan agresif mengejar, mengupayakan datangnya kuasa firman atas hidup kita. Saya mengajak saudara memperhatikan ayat yang ke-12 Yohanes pasal yang pertama. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima firman, betul? Nah, kata menerima di sana, kalau saudara perhatikan dalam Alkitab bahasa Yunani, ditulis dengan kata lambanu. Ya, kata lambanu artinya to take with the hand. Artinya ada sebuah tindakan untuk kita mengambil. Firman Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya, tapi adalah kewajiban saudara untuk mengambilnya masuk dalam hidupmu. Cuma 5 orang. Setuju, amin? Karena kalau saudara pasif, saudara tidak dengan aktif mengambil dengan tangan imanmu untuk firman itu engkau tarik masuk dalam hidupmu, maka saudara akan mendapati, saudara akan terus dipengaruhi oleh pengaruh dunia ini. Dan selama saudara terus dipengaruhi oleh pengaruh dunia ini, saudara akan mendapati makin lama makin sulit untuk kita menerima suara Tuhan. Kita sudah belajar ada 10 cara mendengar suara Tuhan, tapi kita bingung dari cara 1 sampai cara ke-10 kok rasanya nggak ada yang bicara kepada kita. Kenapa bisa begitu? Karena kehidupanmu sedang terus engkau biarkan dipengaruhi oleh pengaruh dunia ini. Alkitab menuliskan pada hari-hari yang terakhir ada masa yang sukar, ada hari yang jahat. Ada orang di sini. Belum lagi dari waktu ke waktu iblis terus tembak saudara dengan panah berapi yang tujuannya adalah melemahkan pengharapan dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Membuat kita sebagai orang percaya terus menjalani kehidupan sehari-hari yang terdistract dengan berbagai macam urusan. Ada orang di sini. Nah, itu sebabnya saya mendorong semua saudara, ayo pastikan, katakan hari ini aku harus terus memastikan ada keagresifan, ada keaktifan untuk aku menarik datang kuasa firman masuk dan bekerja dalam hidupku. Setuju, amin? Jadi ketika saudara ada dalam sebuah ibadah seperti ini, atau saudara sedang doa secara pribadi, saudara harus mulai terus mengkondisikan hidupmu untuk datangnya kuasa firman. Halo, amin. Mulai terus belajar, baca firman secara lebih sering, baca Alkitab lebih sering. Dan saudara akan mendapati Roh Kudus akan bekerja mengingatkan engkau akan firman yang pernah engkau baca atau prinsip firman yang pernah saudara dengarkan. Nah, pergunakan firman yang engkau bawa masuk dalam hidupmu itu untuk mengubahkan paradigma, persepsi, cara pandang kita akan segala sesuatu yang sedang terjadi di sekitar kita. Oh, come on. Saya kasih contoh.
Selama waktu-waktu ini berita di mana-mana terus bicara tentang krisis yang bakal melanda umat manusia di seluruh dunia. Betul ya? Nah, kalau kita mendengar berita, membaca berita dari sudut pandang manusiawi kita, biasanya yang muncul apa? Takut, khawatir. Waduh, gimana nanti? Bisa makan terus nggak ini aku? Lalu kita mulai berpikir, wah kalau gitu harus mulai nyiapin makanan kaleng. Nyetok. Supaya nanti kalau bencana kelaparan datang saya masih punya stok. Apa itu yang terjadi? Saudara sedang memunculkan keakuan dalam meresponi berita-berita yang ada. Sehingga menciptakan ketakutan dalam hidupmu dan membuat saudara mengambil tindakan-tindakan yang sangat manusiawi, sangat lahiriah. Setuju nggak kira-kira? Loh, tapi itu kan upaya manusia untuk survive, Pak. Satu hal yang saya mau tegaskan buat saudara, kita, bilang kita. Boleh lihat kanan kiri, bilang artinya termasuk kamu. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama, kita ditetapkan untuk menjadi kaum pemenang. Bukan hanya, katakan sama-sama, bukan hanya untuk survive, tapi berkemenangan, bahkan berkuasa atas segala sesuatu. Ini adalah kebenaran yang saudara harus tanamkan sehingga mentalitasmu berubah, paradigmamu berbeda, dan cara saudara meresponi segala sesuatu jadi lain. Setuju? Amin. Nah, kalau saudara menerima janji firman, saya berikan sebuah contoh. Beberapa waktu yang lampau Tuhan memberikan sebuah pernyataan kepada kita. Di tengah musim kelaparan, di tengah bencana dan krisis, Kitab Kejadian pasal 26 memberikan penegasan, Ishak justru semakin diberkati di tengah-tengah krisis yang terjadi. Betul ya? Nah, kita percaya apa yang Tuhan pernah lakukan di masa lampau, itu akan Tuhan lakukan kembali di masa kini. Nah, kalau kita terus belajar dengar-dengaran dengan Tuhan, seperti Ishak dengar-dengaran pada suara dan arahan Tuhan, di tengah krisis, bilang di tengah krisis, aku justru makin diberkati.